Shalom saudara. Kita tidak terasa sudah hampir menyelesaikan bulan Agustus. Ya, hampir setahun ya. Kita mengalami banyak berbagai masalah. Tapi kita percaya setiap masalah yang kita hadapi itu membawa kebaikan-kebaikan pada kita. Ya. Kita berharga di mata Tuhan. Itu judul khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kita berharga di mata Tuhan. We are precious in God's eyes. Ya. Banyak orang yang tidak mengerti. Banyak orang yang meragukan kasih Tuhan. Banyak orang memikirkan bahwa aku kayaknya enggak disayang Tuhan. Tidak seperti si A, si B, si C. Saya hidupnya selalu menderita. Jadi saudara, banyak pikiran yang aneh-aneh saudara. Kapan kita merasa bahwa kita tidak berharga di mata Tuhan? Biasanya saat kita lagi mengalami masalah. Semua orang mengalami masalah. Apalagi ini di beberapa negara, COVID-19 ini mulai berjangkit lagi. Mulai lagi di Australia, di mana-mana. Bahkan Singapura mulai lockdown lagi. Jadi sangat mengerikan saudara. Akhirnya kita merasa kok hidup kekristenan begini. Jadi anak Tuhan begini. Mana Tuhan sayang sama saya? Katanya saya disayang Tuhan. Ya kan? Ada lagu sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Mana Pak? Kok saya di PHK? Aku diangkat jadi anaknya. Mana Pak? Kok kekurangan hidup saya? Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa aku gak berharga di mata Tuhan. Saudara, saya katakan pagi hari ini, kita semua berharga di mata Tuhan. Sekalipun kita masih hidup dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan membenci dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita saudara. Maka itu saudara, Tuhan mau mati bagi semua orang. Justru di saat orang itu berdosa, Tuhan menyerahkan nyawanya untuk orang berdosa. Artinya apa? Tuhan mengasihi setiap manusia. Karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Mengapa kita sangat berharga di mata Tuhan? Mengapa kok kita beda dengan ciptaan yang lain? Mengapa kita berharga di mata Tuhan? Mari kita belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Udah jelas saudara, mengapa kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Mengapa Tuhan mencintai kita, mengasihi kita? Karena pertama adalah kita adalah ciptaan Tuhan. Tadi dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jadi saudara, jelas sekali bahwa ayat ini berkata tentang penciptaan. Karena Tuhan menciptakan, maka Tuhan mengasihi kita, Tuhan buat kita berharga. Mengapa kita tidak sama dengan yang lain, seperti binatang-binatang atau yang lain lah. Kok kita dikasih Tuhan? Mengapa kita sangat berharga? Apa bedanya kita dengan ciptaan yang lain? Mengapa kita spesial? Mengapa kita jadi harta kesayangan Tuhan? Mengapa kita berharga di mata Tuhan? Kita buka Kejadian 1 ayat 27, maka demikian saudara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Jadi jelas bahwa kita disayang Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan karena kita diciptakan segambar dengan
Tuhan sendiri. Bukan diciptakan dengan segambar binatang, bukan. Apalagi kera, kan nggak mau. Ya kan? Sebab ada teori Darwin, Charles Darwin mengatakan bahwa asal usul kita dari kera. Evolusi, teori evolusi, on the origin species. Ini namanya Darwin mengatakan, karena jutaan tahun dulu kera, kecil, agak tegak, jalannya agak bongkok, lama-lama dia seperti manusia. Itu teori yang dulu. Charles Darwin mengatakan bahwa manusia asalnya dari kera. Saya kalau ngomong monyet gak enak kan? Padahal sama tapi gak enak. Jadi kita spesial kenapa saudara? Karena kita diciptakan segambar dengan pencipta kita, yaitu Allah sendiri. Maka lain saudara. Kedua, kita diberikan roh, dihembuskan roh Allah. Kalau binatang enggak saudara. Kalau binatang mati ya sudah. Mati gak tahu kemana, mati habis aja. Kalau kita mati, kita masih punya roh. Roh itulah yang diinginkan Tuhan kembali ke surga bersama Bapa di surga. Maka kita spesial, kita berharga kepada Tuhan. Karena ciptaan Tuhan, segambar dengan Tuhan dan dihembuskan roh Tuhan. Maka ketika kita mati, roh kita diinginkan kembali. Maka Bapa di surga berani, bahkan dia mau mengirimkan anaknya supaya kita tidak binasa. Ada ajaran mengatakan, Pak, surga itu enggak ada, neraka enggak ada. Ada gereja yang mengatakan yang masuk surga itu hanya 144.000 orang. Itu diambil dari Wahyu 7 ayat 8. Jadi setiap suku, Israel punya 12 suku. Setiap suku diambil 12.000 orang saja. Jadi surga hanya dihuni oleh 144.000 orang. Jadi kalau kita masuk gereja itu percuma. Kita nggak kebagian surga saudara. Ada demikian, saya boleh cek nanti di internet ya. Jadi saya nggak katakan gerejanya tidak baik ya. Jadi saudara, memang kita diciptakan Tuhan satu segambar dengan Tuhan. Dan spesial bukan dengan monyet apapun. Bahkan ketika malaikat pemuji Allah Lucifer jatuh dalam dosa, Yesus tidak mau mati bagi malaikat. Hanya mau mati bagi kita saudara. Artinya kita benar-benar adalah spesial. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Lebih tinggi dari binatang, bahkan dari malaikat sekalipun. Kenapa? Ketika malaikat jatuh dalam dosa, Lucifer dengan membawa sepertiga malaikat yang lainnya, Bapa di surga tidak menyelamatkan malaikat. Bahkan mereka dilemparkan ke neraka. Bahkan disimpan di gua-gua yang gelap ya untuk hari penghakiman. Jelas, karena kita berharga di mata Tuhan, maka Yesus mau mati bagi kita, bukan mati bagi malaikat saudara. Kita sungguh berharga. Tapi kadang-kadang kita, aduh Pak, kenapa sih kok berharga begini? Ini kita kasih ayat-ayat awal dulu. Dasar-dasarnya mengapa kita berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan pun mau mati bagi kita. Kita lebih berharga dari emas dan perak. Dari harta apapun saudara. Ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara, nilai kita jauh lebih tinggi dari emas, permata, perak apapun di dunia ini. Emas dan perak tidak bisa menebus saudara dari dosa. Harta di dunia orang kaya pun, sekaya apapun, mungkin hartanya triliunan, dia tidak bisa menebus dosa-dosanya dengan membagikan hartanya ke semua orang supaya dia masuk surga. Hidup kita itu lebih tinggi dari apa ada di dunia ini saudara.
Maka Yesus itulah yang datang untuk menebus dengan darahnya yang mahal. Kita beruntung saudara, kita punya Yesus. Dengan darahnya kita ditebus dosa kita. Dengan nyawanya ditukar. Kita kalau dihitung-hitung secara logika, kita selevel sama Tuhan. Sebab hanya nyawa Yesus saja yang bisa menebus. Malaikat gak bisa menebus. Semua ciptaan, hanya Yesus karena sesuai penciptanya. Yesus memang dia mulia, dia raja, dia anak Allah, dia maha tinggi. Hanya dia yang sanggup menebus kita saudara. Kita bersyukur ya. Makanya ada lagu, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku penuhnya milikmu, akulah anakmu. Ya saudara, jadi kita benar-benar hanya bisa ditebus oleh Tuhan. Ya. Kalau kita tahu bahwa kita ditebus dengan Tuhan, kita jangan menghina ciptaan lain. Kadang-kadang kita melihat orang demikian, aduh ini orang hina, orang miskin. Banyak orang yang menghina orang miskin. Kenapa? Dia menganggap levelnya lebih tinggi. Karena padahal Tuhan Yesus itu mau mati bagi semua orang. Yesus mau mati bagi semua orang. Mau orang miskin, orang kaya, perempuan, laki-laki. Semua mati bagi, Yesus mati bagi mereka semua. Tetapi kita sering membeda-bedakan. Oh saya lebih berharga. Oh saya lebih kaya. Oh saya lebih kuat. Saya berdagang. Itu pengemis. Itu orang gak berharga. Kadang-kadang kita melihat orang miskin gini. Kita selalu merendahkan mereka saudara. Kita jangan sampai merendahkan orang lain. Ya kan? Atau demikian, orang yang cacat, kelemahan tubuh, kita normal. Wah itu cacat, gak level kamu, jangan kumpul aku. Saudara, Yesus pun mati untuk orang cacat. Yesus mati untuk orang punya kelemahan tubuh. Jadi kalau kita menghina orang miskin, menghina orang cacat, menghina orang yang kurang beruntung, kita sedang menghina penciptanya. Saudara, Tuhan itu baik. Bapa di surga mengasihi semua manusia. Bahkan karena besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang telah menghadirkan anak yang tunggal, supaya barang siapa orang yang percaya tidak akan binasa, tapi dapat hidup yang kekal. Itu untuk semua saudara. Jadi kita jangan pikir, aduh kita nggak disayang Tuhan. Bapa di surga berkata, mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Karena anaknya. Demikian pula kita saudara. Setiap orang punya anak kan. Ada nggak sih orang tua yang nggak sayang anak? Ada nggak? Semua sayang anak. Ada nggak kira-kira kalau anak kita misalnya yang kita sayangi ya, diculik orang. Misalnya. Ya kan kalau kita dosa diculik oleh iblis dari budak dosa. Kita orang tua aja nih, yang berdosa, yang jahat kadang-kadang. Kita orang jahat nih, orang biasalah. Anak kita diculik oleh orang jahat, oleh penculik. Kira-kira respon kita apa? Apa kita bilang begini? Penculiknya telepon minta berapa? 1 miliar. Waduh, anakku diculik orang, minta 1 miliar. Kira-kira responnya gimana? Kasih apa enggak? Enggak. Wah ini bapak yang jahat juga nih. Ternyata ada bapak jahat juga nih. Respon kita apa? Oh biarin aja, gak apa-apa. 1 culik, saya ada 2 lagi gitu. Apa gitu? Anak kita culik nih, langsung telepon culiknya. Bapak anak dari anak si A ini. Iya, anak bapak ada pada saya. Kalau bapak kasih 1 miliar, anak bapak saya cekek. Sampai meninggal. Apa? Saya 1 miliar, gimana? Oh nggak apa-apa penculik, saya masih ada 2 lagi di rumah, tenang aja, ambil aja, gitu. Ya enggak lah. Atau jika kita punya anak tunggal, 1 diculik. Saya tahu bapak punya anak tunggal yang kau sayangi. Anak bapak ada pada saya 1 miliar sediakan dalam waktu 2-3 hari. Kalau enggak, anak bapak saya bunuh. Ini anak tunggal bapak nih. Apa kita bilang gini, oh nggak apa-apa pak, ambil saja, saya buat lagi gitu.
Ya enggak lah. Lebih baik Pak, buat laki lebih gampang daripada saya 1 miliarku setahun cari susah Pak. Ya enggak, kita akan jual rumah, jual mobil, supaya kita bisa menebus. Demikianlah Bapak dari surga. Begitu besar kasihnya dari kita, begitu berharganya kita di mata Tuhan. Dia gak bisa kasih emas, perak terus kita, maka anaknya diserahkan. Dia berusaha keras, ini gak bisa dengan harta, emas, perak gak bisa. Yang bisa dengan anakku sendiri yang tanpa dosa. Maka Bapak bisa merelakan anak yang tunggal, yang dikasih untuk mati bagi kita. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Tuhan kata lagi gini, oke lah biarin berdosa, aku buat lagi. Enggak tuh, enggak. Kita bertanggung jawab. Maka kita jangan menghina orang demikian. Yesus mati untuk orang miskin ini. Yesus mati untuk orang yang punya kelemahan tubuh ini. Yesus mati untuk orang yang kurang beruntung saudara. Dia berharga. Orang-orang miskin, kelemahan tubuh, orang gak beruntung. Mereka berharga di mana Tuhan. Mereka mungkin gak kenal Yesus. Tapi mereka berharga di mana Tuhan. Supaya melalui mereka, dia kenal Yesus. Dan mereka merasakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tugas kita saudara, jangan menghina. Banyak orang menghina. Lu miskin, lu gak berdaya, lu gak punya tetap jalannya. Wah, kamu rumahnya gubuk di gang, sampai gak kelihatan nomornya. Jangan demikian saudara. Kalau kita sekali aja menghina orang miskin, kita sedang menghina Bapaknya. Karena mereka punya pencipta yang sama dengan kita. Amin saudara. Kita berharga di mata Tuhan. Ya tadi penciptaan. Maka kita diciptakan di hari yang ke-6. Pak, kenapa kalau di hari yang ke-6? Ini ayatnya saudara ya, saya kasih tahu nih ayatnya nih. Penciptaan manusia di hari ke-6. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, ya, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan dan mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Pak, kenapa kalau cinta sama kita berharga, dikasihi, kok diciptakan gak nomor 1? Di mana-mana kalau ada apa-apa nih yang tersayang dulu. Kamu yang aku cintai dulu, ini aku kasih dulu. Nanti yang paling gak dicintai, baru nanti terakhir. Kenapa kok kita diciptakan yang terakhir? Justru karena Tuhan sayang sama kita. Maka diciptakanlah semua yang dibutuhkan manusia. Matahari, bulan, bintang, lautan, daratan, gunung. Semua diciptakan semua. Pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, semua yang diperlukan manusia diciptakan dulu, disediakan dulu, baru manusia. Ada nggak di sini kira-kira yang hamil, ya kan? Yang melahirkan, anak lahir jebrol gitu, baru mikir, nanti tinggal di mana ya? Kok kemarin belum beli popok ya, diapers ya, pampers ya? Kok belum beli kacang bayi ya? Tidak ada. Semua waktu wanita hamil pertama kali dia akan siap-siap untuk apa? Kasih nutrisi, ya kan? Jaga kesehatan. Untuk apa? Anak itu belum lahir, udah jaga tuh kesehatannya, hati-hati, hati-hati. Jangan naik sepeda, nanti goyang-goyang, nanti rontok. Jangan makan ini, nanti bayinya begini. Jangan banyak olahraga lari, nanti gimana? Ya udah jaga duluan. Tapi di samping itu juga dia bilang, yuk kita bikin kamar khusus. Jadi USG, bayinya cewek. Langsung apa? Didekorasi pink, ya kan? Pink. Ya. Hello Kitty kan? Gak mungkin cowok Hello Kitty kan? Hello Kitty ya kan? Terus dikasih ranjang bayi yang bagus, ranjang yang kecil, kasih dorongan, kasih lemari, dikasih pakaian yang bagus-bagus, pampers apa yang sesuai dengan usianya. Belum lahir. 4-5 bulan sebelumnya sudah mikir apa yang dibutuhkan. Sudah disediakan kamarnya, tempat tidurannya, pakaiannya. Bahkan nanti susu pun udah beli semua. Semua karena apa?
diciptakan karena dia mau lahir. Kita sebelum diciptakan, saudara, Tuhan ciptakan semua pohon-pohonan, tanaman, ikan di laut, burung di udara, ternak di dalam juga. Coba bayangkan, kalau manusia diciptakan dulu sebelum ternak, saudara. Saya nggak bisa makan babi hong, saudara. Karena babi hong belum diciptakan. Kambing nggak ada, gulai nggak ada, saudara. Ayam Kentucky nggak ada. Karena nggak diciptakan ternaknya. Maka Tuhan baik, jangan semua ternak, ya kan. Maka kita semua bisa merasakan enaknya babi samcan, babi hong, dan rendang, saudara. Itu kesukaan saya, saudara. Ya, jadi catat, saudara, ya, saya. Jadi kita benar-benar, saudara, kita tanggung jawab pada anak. Tidak mungkin kita punya anak, gak dikasih makan, gak siap makanan. Udah anaknya nangis, lapar, haus, diem aja, diem aja. Terus buang air, buang kotoran, kita gak ganti pampersnya, bau, dia gak mungkin, saudara. Kalau kita punya orang tua yang punya anak, melahirkan anak, terus di-ignore, diberikan ke orang lain, terus kita tidak urusin semua. Kita bukan ayah yang baik, bukan bapak yang baik, bukan orang tua yang baik. Orang yang jahat pun mengasihi anak yang belum lahir, saudara. Kita mau repot, mau menyediakan makanan, pakaian, kita malam-malam bangun. Waktu anak saya Cynthia masih bayi, saudara, tiap malam saya diompolin, saudara. Saya diompolin, wah kok basah banjir, waduh, basah semua. Saya ganti pampers, dan saya ganti pampers. Jadi saya sering kalau tidur waktu itu istri saya, Cynthia, tapi gini. Setiap kali saya jam 2, jam 1 tuh, kok kayaknya basah ya. Waduh, saya ganti lagi. Senang, kita karena senang. Karena anak saya berharga pada saya. Harta kesayangan saya. Maka saya rawat, saya bersihkan, saya kasih sekolah. Demikian Bapak di surga. Maka kita diciptakan di hari yang ke-6. Kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. God created the world. We are created by God in heaven. Kita adalah ciptaan Tuhan. Ada orang berkata, in the beginning God created the world. The rest is made in China, katanya. Pada mulanya Tuhan ciptakan dunia. Setelah itu semua bikinan Cina, katanya. Enggak, saudara. Kita ciptaan Tuhan. Jadi kita benar-benar dikasih Tuhan yang terbaik. Ya, pertama, mengapa kita berharga di mata Tuhan? Mengapa kita disayang Tuhan? Karena Tuhan menciptakan kita. Yang kedua, karena kita adalah milik Tuhan. Diciptakan bukan dibuang lagi. Kita punya anak lahir dibuang enggak? Kasih orang enggak? Kita dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan. Kita dimiliki. Kita diciptakan oleh Allah untuk dimiliki. Bukan untuk dibiarkan. Bukan untuk diignore. Kita punya anak untuk kita miliki. Anak dari Tuhan untuk kita miliki, bukan untuk kasih orang. Jadi saudara, kita adalah milik Tuhan. Yesaya 31. Tapi sekarang begini firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut. Ya, janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau. Dia diciptakan, kita diciptakan, kita dimiliki, kita lepas dari Tuhan. Tuhan menebus kita dengan darah anak yang mahal, dengan anak yang tunggal ditukar hidup kita. Menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dengan namamu, engkau ini adalah kepunyaanku. Jelas, kita kepunyaan Tuhan. Kita diciptakan, dibentuk, dimiliki. Jadi saudara, kita sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita ada dosa, Tuhan perbaiki. Kita ditegur oleh Tuhan melalui firman Tuhan, melalui ibadah, melalui doa-doa, hati kita ditegur. Supaya kita jadi baik lagi. Dan Tuhan gak mau kita rusak, dibiarkan. Enggak, saudara. Kita dimiliki, kita dirawat Tuhan. Dibentuk, apa artinya? Bahasa Ibraninya. Yatsar. Ya, dibentuk, lagi dibentuk oleh Tuhan. Artinya melalui, ya diremas-remas, squeeze. Through the squeezing into shape, to mold into a form, especially as a potter. Jadi dibentuk artinya apa?
diremes-remes, diciptakan kembali, dibentuk kembali supaya jadi sesuatu yang baik. Ya, seperti penjunan ini, cetak dengan remas-remas jadi sebuah bentuk. Memang nggak enak. Seperti ini gambar saudara, diremas-remas. Tadi kan tanah liat, kita nggak berguna. Kita mungkin diremas-remas, dibentuk dengan baik dan dibentuk ulang, ya kan? Akhirnya jadi yang indah. Kita kayak tanah liat, saudara. Hidup kita kadang merasa nggak berarti. Kita tidak ada apa-apanya. Aduh Pak, kayaknya saya dibuang dari keluarga. Saya nggak diurusin, saya tolak sama teman-teman. Saya dihina banyak orang Pak. Saya minder ketemu orang. Orang ketemu saya menghina saya, menjauhi saya, ngomongin saya Pak. Saudara, jangan kecil hati. Itu adalah proses kita untuk menjadi bejana yang indah. Proses kita menjadi kuat dalam Tuhan. Tuhan membentuk kita, artinya merawat kita, memelihara kita, membentuk karakter kita, saudara. Itulah karakter kita. Ya. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6 demikian bunyinya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan padaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kaum Israel, demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat ini di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, kita diciptakan Tuhan. Ya. Kita kadang-kadang dalam hidup ini kita banyak melakukan dosa, kesalahan, ya, masa demi masalah, ya, seperti COVID-19 segala. Kita sedang diproses, saudara, dibentuk pada Tuhan, karakter kita. Banyak orang yang dalam 8 bulan ini banyak yang berubah total. Dulunya nggak pernah ke gereja, dulunya marah-marah, dulunya gimana saudara. Karena ada COVID menghantam, Tuhan izinkan itu saudara. Dia menjadi orang yang butuh Tuhan. Mereka menjadi benar-benar orang tahu bahwa segala harta yang dimiliki, segala penghasilan yang dimiliki itu tidak ada artinya saudara. Kalau dihempaskan oleh COVID ini, semua perusahaan besar pun akan hancur. Saudara, kita dibentuk untuk menjadi ciptaan baru. Hidup kita di dunia ini kadang-kadang kita tuh masih retak-retak kayak bejana ini. Masih gampang marah, gampang emosi, gampang kepahitan, gampang dendam, gampang membalas sama orang lain, sama teman kita segereja. Kita masih belum bisa seperti bejana yang indah yang Tuhan bisa pakai. Lah melalui gereja, melalui teman saudara ini, kita diproses, mungkin sakit, gak enak, diremes-remes, kita kayak tanah liat. Nanti kita proses tergantung dengan perjalanan kita, maka hidup kita akan dibentuk dengan indah, saudara. Benar-benar kita harus hati-hati hidup ini, saudara. Karena kita sangat disayang Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang ketiga yang terakhir yang panjang, saudara. Karena kita adalah kesayangan Tuhan. Yesaya 3 ayat 2, demikian firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jelas sekali bahwa kalau kita diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, bahkan kita dipanggil nama kita menjadi kepunyaan Tuhan yang berharga, kita pasti dijaga dengan baik. Kita pasti disimpan dengan baik, dilindungi dengan baik, karena kita adalah barang berharga di mata Tuhan. Misalnya sudah punya cincin berlian, ya, misalnya nih, punya cincin berlian atau punya logam mulia yang mahal harganya. Saudara, apakah saudara taruh sembarangan tempat? Di meja aja, kantor, atau di meja makan? Ya gitu, kotor biarin. Kan enggak. Kita kan rawat nih, jaga, waduh ini cincin berlian saya nih, dijaga-jaga, dibersihin. Ya kan, waduh nanti colong orang gimana kalau dicuri orang. Kita sewa safety deposit untuk dimasukkan ke bank, aman. Dan dilindungi dari maling, dari pencuri. Dan supaya tidak jatuh, dia dibungkus yang bagus, kasih dus yang rapi. Itu karena kita menganggap barang itu berharga di mata kita, saudara. Jadi saudara, demikian juga Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita segambar dengan Tuhan. Bahkan kita bagian dari Tuhan, kasih embusan napasnya. Jadi kita tidak usah khawatir, saudara. Kita akan tetap dilindungi, disertai. Tapi kita semua kadang-kadang gak tahu. Aduh Pak,
kayaknya kok berat sekali. Daud saja tahu bahwa dia dipercaya Tuhan, diberkati, dilindungi saudara. Kita jangan sampai hari-hari ini kita mengeluh saudara. Jangan mengeluh. Tuhan, kok aku rasanya berat ya. Tagihan demi tagihan, ya kan. Kebutuhan rumah tangga, cicilan rumah, mobil, semua kayaknya macet semua. Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Kalau memang itu terjadi, lepaskan saja. Tuhan akan menjaga kita. Bahkan Tuhan akan beri yang baru kalau memang itu terjadi, saudara. Jangan khawatir dengan apa yang kita minum pakai, saudara. Daud pun mengalami demikian. Dan Daud itu tahu, Daud memuji Tuhan. Bahwa dia kesayangan Tuhan. Dan dia berkenan di hati Tuhan. Maka dia anggap Tuhan itu adalah bapaknya, gembala yang baik. Lihat ya, Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud demikian bunyinya, saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud memuji Tuhan, takkan kekurangan aku. Padahal Daud hidupnya dari gua ke gua, dikejar-kejar dari hutan ke hutan. Tapi dia bermazmur, Tuhan adalah gembalaku, di mana aku berada, baik di rumah bapaknya, baik dikejar-kejar Saul, baik dikejar banyak anaknya. Dia sama anggap bapaknya itu adalah gembala yang baik. Tidak pernah kekurangan. Tidak pernah mengeluh. Tapi kita kadang-kadang mengeluh sama orang tua kita. Mengeluh sama Tuhan juga. Ada cerita waktu itu saya lihat di internet. Ada anak kecil minta sesuatu, boneka atau barang atau apa pada orang tuanya. Dia nggak dikasih kan. Orang tuanya marah, jangan. Belum saatnya kamu minta barang ini. Anak itu kecil tuh lari dari rumah. Minggat, ya kan. Akhirnya dia di jalan dia kelaparan. Lihat toko makanan ada bakpao, ya kan. Lihat itu, ada kue tiaw, ya kan. Dia lihat kue tiaw. Itu yang punya kios, kasihan anak kecil ini kenapa kok bisa lihat makanan kue tiaw, ya kan. Ada yang digantung-gantung itu bebek goreng, kok ada samcan, ya kan. Kok ada macam-macam kan. Biar sudah ingat lagi samcan ya. Biar ingat bahwa kebal suka samcan. Akhirnya saudara, dia begitu. Kasih mangkok petiau, ya kan? Kasih babi kecil-kecil kan. Nah, kenapa aku lapar? Ini aku kasih kamu semangkok. Habis makan kenyang, anaknya senang sekali. Ibu, kamu baik banget. Terima kasih, baik banget. Baru kenal sebentar. Kamu belum kenal aku, balik aku berapa menit doang. Kau kasih aku makan yang enak. Mamaku jahat, aku minta makan Indomie yang enak pun gak dikasih. Katanya jangan, ini anak kecil gak boleh pedas-pedas. Enggak boleh, minta dia gak boleh. Mamaku jahat, tante baik banget. Apa kata tante itu? Nah, aku baru kasih kamu semangkok bakmi aja. Kamu muji-muji aku baik. Ibu kamu lebih baik dari aku. Dari kecil kamu dikasih susu, dikasih sereal, kamu dirawat dengan baik, kasih makanan, kasih uang sekolah, kasih pakaian, tiap hari digorengin makanan, apapun yang kamu perlukan, dikasihkan. Kenapa kamu bilang ibu gak baik? Aku hanya mengasih semangkok aja kamu bilang baik. Anak kaget, dia sadar, iya ya, ternyata ibu jauh lebih baik. Dia pulang saudara. Dan dia nangis. Ampuni anakmu. Saudara, kadang-kadang kita demikian. Kita melihat orang lain nih. Lagi punya apa? Aduh Bapak di surga. Engkau gak baik. Aku gak punya mobil seperti itu. Mobilku butut. Udah tahun 1997. Atau 1945. Itu mobil perang. Itu mobilnya 2020. Gres. Tuhan. Mobilku masih mobil perjuangan 1945. Tuhan jahat. Kita kadang-kadang sadar. Kita punya mobil yang tahunnya lebih tua saja. Kita bisa ngomel saudara. Kita nggak melihat saudara. Di bawah kita itu banyak yang nggak punya mobil. Banyak yang nggak punya motor. Banyak yang nggak punya sepeda. Mereka jalan kaki. Kita nggak bersyukur. Bapak di surga itu baik. Kalau dia ciptakan kita, pasti apapun yang kita butuhkan disediakan. Kita berharga. Daud mengakuinya,
Tuhan adalah gembalaku. Waduh, takkan kekurangan aku. Walaupun dia dari gua ke gua, dari hutan ke hutan, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau, bukan yang kering. Bukan rumput yang coklat, yang sudah mati. Ya kan? Tapi di rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Coba kalau kambing domba, sukanya makan apa? Rumput. Kalau dia tidur di rumput begini gimana? Tidur di atas makanannya. Tidurnya pun meremnya enak kan? Lihat nih wajahnya. Waduh ini enak. Ya kan? Kita bersyukur. Kita ada domba milik Tuhan. Jadi kita harus benar-benar bersyukur sama Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara ke gereja sedang dituntun Tuhan ke jalan yang benar. Saudara hari ke gereja, saudara sedang menerima tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Tapi kadang-kadang kita, iya kalau mau kita dibaringkan, iya kalau kita mau dibimbing, iya kalau kita mau dituntun. Kalau kita nggak mau tuntun, maka kita tidak bisa merasakan rumput yang hijau, air yang tenang, saudara. Tuhan itu baik. Jangankan semua yang kita butuhkan, nyawa anaknya pun diberikan. Mana ada? Nggak ada kan? Saya ngutang saudara pun nggak dikasih. Apalagi saya minta anak saudara. Enak aja. Bapak di surga memberikan anaknya untuk kita semua saudara. Betapa berharganya kita kepada Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu telah menghibur aku. Ketika kita berada dalam lembah COVID-19, ya kan? Virus corona, jangan takut. Karena gada dan tongkat Tuhan, firman Tuhan menyertai kita. Saya berkali berkata, saya tidak pernah takut menghadapi berbagai masalah ekonomi. Tidak sekali, sudah berkali-kali dari dulu. Ekonomi kita naik turun, naik turun. Kalau turun tetap kita naik imannya, kan tambah kuat lagi. Kita buktikan oleh Tuhan bahwa kita tidak akan menyerah gitu loh. Tapi banyak anak Tuhan justru ada COVID ini malas ke gereja. Tidak ke gereja, ngapain lah. Apalagi udah biasa online kan. Enak online aja deh di rumah. Jangan saudara. Online tidak bisa menggantikan ibadah di gereja. Saya ulang. Ibadah online tidak bisa menggantikan ibadah di gereja. Karena di gereja kita berkumpul dengan saudara seiman. Untuk menyanyi bersama, memuji bersama, menyembah bersama dalam kesatuan, berdoa bersama, itu beda. Kita kalau di online saudara, lagi nonton sebentar, anak nangis. Ya kan? Kalau kita misalnya lagi dagang, lagi ngomong sebentar, Bu, pesan makanan, Bu, pesan ini, pesan itu, beli odol, beli apa. Kita kayak berhenti gak? Oh jangan dulu ya, antri dulu, saya lihat kabar dulu. Enggak, enggak mungkin kan? Pasti kita berhenti dulu, banyak interupsi. Jadi kalau kita di gereja ini, kita lebih ada urapan, ada Tuhan terasa sekali saudara. Jadi kita sudah terbiasa ibadah online, maka kadang-kadang kita, udahlah online aja deh. Udah biasa di kasur, di atas ranjang kita ada nonton aja gitu. Kita nggak bisa punya sikap ibadah. Coba saya tanya saudara, ketika saudara ibadah online di rumah, saudara memakai pakaian rapi begini, batik atau kita pakai pakaian tidur? Pak, celana panjang, sepatu atau celana pendek, sendalan. Bisa nyeker di rumah saudara. Sambil nyeker kakinya goyang-goyang gini. Oh ya, ntar ya. Beda, jauh beda saudara. Kita kalau ke gereja, kita menghargai Tuhan. Ya, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Waduh, jangan lagi. Kayaknya kalau udah minggu siang gini, jangan terus ngomongnya nih. Di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi kita disediakan hidangan selalu. Makanan selalu ada pada kita saudara. Janganlah kita bingung. Kita ada ciptaan Tuhan. Kita dikasih rumput yang hijau. Ada makanan domba yang hebat, yang enak bagi domba. Kita disediakan hidangan yang lezat. Makanan, air, minum, semua kita butuhkan. Diberikan semuanya saudara. Kenapa kita ciptaan Tuhan
milik Tuhan dan kita kesayangan Tuhan. Mari saudara, hari-hari yang sering mengeluh, ya, mengeluh gak punya uang, ya, jangan mengeluh lagi. Berdoa dan ingatkan Tuhan. Tuhan firman berkata, Kau adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan, saudara. Katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Berkekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan ngomong, kalau aku tinggal dalam engkau dan firmanku tinggal dalammu, minta apa aja yang kau kehendaki, maka aku akan memberikan. Katakan firman itu, saudara, katakan. Saya kalau berdoa sama istri, saya katakan, saya proklaim, Tuhan, engkau berkata, kalau firman-Mu tinggal dalam aku minta apa saja yang aku kehendaki, engkau memberikan. Saya sebut semua, banyak, kok banyak sekali ya listnya. Tuhan pusingkan, mintanya banyak banget, gak habis-habis. Gak apa-apa, minta apa yang kau kehendaki. Asal kehendak kita adalah sesuai firman Tuhan. Jangan kita beli, Tuhan saya mau beli mobil yang mahal, supaya gengsiku naik Tuhan. Ya gak bisa. Tuhan aku mau beli motor yang mahal, supaya aku dipuji orang. Gak bisa. Apa yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang memuliakan Tuhan. Kalau kita minta untuk kesombongan, itu tidak memuliakan Tuhan. Dan gak kasih. Gak kasih. Ingat, kalau kita minta Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan. Seperti Hana, dia gak punya anak. Tuhan, kalau aku mau kasih anak, anakku untuk engkau. Lahirlah Samuel. Kalau kita minta itu kemuliaan Tuhan, maka Tuhan beri. Tuhan, aku mau punya toko, usaha baru. Kalau usaha kita memuliakan Tuhan, Tuhan berikan. Kalau kita, Tuhan, aku ingin pabrik yang gede, toko yang bagus. Dan kalau aku berhasil, aku mau beli mobil yang bagus Tuhan, biar keren gitu. Enggak dikasih. Jadi sesuai kehendak Tuhan, ya, saudara. Kita jangan pernah khawatir apapun. Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Ya, makan, minum, pakai. Ya, semua itu cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jangan khawatir apa yang saudara akan makan, minum, pakai. Ya, rumah jangan khawatir. Makanan jangan khawatir. Uang jangan khawatir. Karena semua orang mencari itu. Karena apa? Semua bangsa-bangsa mencari semua itu. Tetapi Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan bagimu. Jelas sekali. Ini dah resep. Kalau kita mau mendapatkan, menerima dari Tuhan pencipta kita, apa yang akan kita makan, minum, pakai. Apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan, saudara. Kita benar-benar tahu, saudara, Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Kita adalah ciptaan Tuhan. Ayat terakhir, Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita jadi harta kesayangan Tuhan. Karena kita adalah satu penciptaan Tuhan, kita milik Tuhan, kita harta kesayangan Tuhan. Maka kita disayang Tuhan, dipelihara dengan baik. Bahkan ketika kita dosa, Yesus mau mati bagi kita, saudara. Pertanyaannya, kalau kita sudah menjadi harta kesayangan Tuhan, kita menjadi harta kebanggaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita menjadikan Tuhan itu berharga di mata kita? Apakah kita menjadikan Tuhan berharga di mata kita? Saudara, kita nggak pernah anggap Tuhan. Kita meremehkan Tuhan. Tanya di sendiri, kalau Tuhan mau mati bagi kita, kita lihat apakah Tuhan berharga di mata kita. Apakah kita mau memiliki Tuhan? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah membaca firman dengan sungguh-sungguh? Beribadah dengan sungguh-sungguh? Apakah kita mau bertemu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa motivasi apapun?
Kita ke gereja pun kadang-kadang banyak motivasi. Kita ke gereja bukan karena kita menganggap Tuhan itu berharga, yang layak disembah, dipuji, dengar firman-Nya, kangen Tuhan, rindu Tuhan. Kita ke gereja aja sudah mikir, nanti aku bawa ini ya, aku tarik multi level nih, aku mau tawarin ini nih. Kita sudah merencanakan untuk berdagang, untuk ketemu teman. Habis ketemu teman gereja nanti kita makan-makan. Saudara, semua akan disediakan Tuhan. Kita jual apapun Tuhan berkati. Kita jual apapun Tuhan berkati. Tapi nanti setelah ibadah selesai Tuhan berkati. Jangan sebelum ibadah mikir nanti itu si A, si B, si C. Enggak, caranya demikian. Kita ketemu Tuhan, sembah dulu, ibadah dulu Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku rindu Engkau. Begitu kita keluar gereja, di rumah dimanapun, Tuhan punya 6 hari untuk kasih kita berkat. Customer mencari saudara. Customer mencari saudara. Itu saya alami. Saya utamakan ibadah. Minggu khusus ibadah. Sabtu itu kalau gak penting saudara, saya gak bisa pergi. Saya khusus untuk menyiapkan khotbah, berdoa. Sabtu kalau gak penting, yang urgent, saya gak mau pergi Sabtu itu. Karena khususkan untuk ibadah. Nanti mulai minggu depan, Sabtu kita tim doa, atau siapa yang ikut boleh. Kita akan doakan siap Sabtu malam untuk ibadah paginya. Nah, kita diberkati minggu itu saudara ya. Jadi apakah kita melakukan firman Tuhan? Apakah kita ada waktu untuk Tuhan di rumah itu sejam aja? Kalau kita memandang kita berharga di mata kita ketemu Tuhan dong. Saudara kalau pacarnya pulang gak ketemu ceweknya sudah kayaknya, kok gak Sabtu ya? Kok lama ya? Padahal kemarin baru Sabtu. Tapi pengen terus pacarnya terus, ya kan? Laut ku seberangi, gunung ku daki, ke gereja gerimis gak datang. Wah, berharga mana? Pacar sama Tuhan. Ayo. Kalau pacar nih, ban gembes, tuntun. Yang, tunggu bentar yang agak terlambat, banyak bocor. Tapi aku tetap datang. Wih keren. Tapi pacarnya basah kuyup. Ya kan? Iya. Dulu saya pernah kok, apel ke rumah Bu Ida, naik motor banjir, semotor tenggelam. Ya udah. Akhirnya. Jadi saudara, kita ini kadang-kadang kalau ketemu pacar, Kang Dao, waduh, semangat 45 kan. Merdeka, pokoknya kita jalan terus sampai tujuan. Tapi ke gereja, gerimis sudah enggak datang. Ngomongnya yang hujan turun lagi katanya. Saudara jangan, apakah kita punya waktu untuk Tuhan sehari-hari? Jarang. Saudara lakukanlah, saya alami juga. Saya ketemu Tuhan sehari 2 kali. Khusus berdoa setengah jam berdoa. Kita ngobrol. Itu namanya kita jadikan Tuhan berharga hidup kita. Kalau udah begitu, dia berkata, semuanya ditambahkan. Waduh, besoknya langsung ada orderan masuk. Kan? Setelah gitu, kita tidak usah susah payah. Tapi susah payah ketemu Tuhan. Nanti semua ditambahkan. Kekayaan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Sudahkah kita beribadah dengan benar? Serius dengan firman Tuhan, catetin, ya kan? Sudahkah kita memberikan persembahan bagi Tuhan dengan benar? Banyak orang persembahan asal-asalan. Saya ngomong apa adanya. Ya, nilai bagi Tuhan sama. Besar kecil sesuai dengan penghasilan. Tapi ada yang kecil itu dikumul-kumul saudara. Dan yang kecil pun kadang-kadang lebih lagi, yang paling jelek lagi. Waduh. Udah misalnya nih, ada 5 ribuan, 3 di dompet nih. Yang paling jelek, yang paling sobek, itu yang dikasihkan ke gereja loh. Jangan. Beri yang terbaik. Untung Tuhan gak ngomong, ayo bawa lembu dan kambing domba ke gereja. Stres saudara. Tuhan, gimana beli kambing Tuhan? Notiau Tuhan, notiau. Stres kita. Kita persembahan adalah penyembahan yang baik. Persembahan adalah bagian dari penyembahan kita. Di zaman Musa. Ayo Musa, semua bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Tapi ternak ditinggal. Apa kata Musa? Firaun, aku tidak akan keluar dari Mesir walaupun kau bebaskan tanpa membawa ternak. Satu potong kaki pun dari ternak tidak akan kutinggalkan.
Kalau aku tinggalkan, dengan apa aku menyembah Tuhan? Dengan apa aku beribadah kepada Tuhan? Musa menganggap penting persembahan kepada Tuhan. Tetapi kita zaman sekarang orang sudah lupa itu, saudara. Mari saudara, kita perbaiki hidup kita terhadap Tuhan. Apakah Tuhan itu berharga di hidup kita? Ingat, saya ulang, apakah Tuhan sudah menjadi berharga di hidup kita? Nomor berapa itu Tuhan di hidup kita? Nomor pertama, ada yang pertama diduduki oleh kekayaan, pekerjaan, hobi. Kita cek dulu hidup kita. Kalau kita cek sudah benar, Tuhan yang prioritas dan yang utama, Tuhan berharga di hidup kita, maka Tuhan akan disukakan. Maka kamu jadi harta kesayanganku. Aku adalah empunya seluruh bumi. Saya ulang, akulah yang empunya seluruh bumi. Kalau kamu menjadi harta kesayanganku, segala bumi ini milikku, aku kasihkan kepada engkau. Apa yang kau butuhkan di bumi ini, aku berikan. Karena bumi adalah empunyaku. Kita selalu mencari bumi, tidak mencari empunya bumi. Kita mencari berkat, bukan mencari sumber berkat. Kita beribadah, harus mencari sumber berkat, beribadah, berdoa. Maka semuanya akan ditambahkan, saudara. Jadi saudara, kita harus cek hidup kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Kita adalah harta kesayangan Tuhan. Kita berharga di mana Tuhan. Maka kita untuk diberkati, empunya bumi, diberikan apa yang kita butuhkan. Tidak ada cara lain selain kita ibadah dengan benar. Berdoa dengan benar. Ambil waktu saat teduh. Siang, sore, malam, pagi, terserah saudara. Sediakan waktu, setengah jam aja deh. Berjumpa dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan sangat disukakan. Tuhan akan berkata, inilah anak kesayanganku. Inilah harta kesayanganku. Aku akan pelihara engkau. Aku sayang-sayangkan engkau. Aku lindungi engkau. Aku pelihara hidupmu. Karena engkau adalah harta kesayangan. Karena engkau hidup di dalam aku. Mencari aku. Rindu aku. Menyembah aku. Kau utamakan aku dalam hidupmu. Engkau jadi harta kesayangan. Seluruh bumi milikku, aku berikan kepada engkau. Artinya apa yang kau butuhkan, aku berikan kepada engkau. Tuhan bisa nangis, saudara. Yesus bisa nangis. Dia terharu. Kok sekarang jemaat HOC, kok berubah ya. Pulang dari gereja, kok mulai buka kamar, berlutut. Saudara bila perlu beli matras untuk berdoa. Saya ada matras doa, masih saya berdoa. Saya gelar. Tidak pernah saya lipat. Saya vacuum, saya gelar lagi. Supaya saya ingat, saya harus berdoa. Matras tidak pernah saya gulung. Supaya saya ingat, saya harus berdoa. Masuk kamar, ingat lihat matras, saya harus berdoa. Kalau saudara letakkan matras di kamar, saudara itu masuk kamar, aduh, aku belum berdoa. Akan ada yang mengingatkan, matras itu saudara. Itu adalah tanah yang suci. Tanggalkan kasutmu. Kita tanggalkan kasut, kita berdoa. Tuhan akan ngomong, engkau harta kesayanganku. Apa yang kau perlukan aku berikan kepada engkau. Jangan khawatir, aku mengasihi engkau. Aku sungguh mengasihi engkau. Engkau anakku, kesayanganku, harta kesayanganku. Saudara, mari saudara, kita jangan main-main lagi. Kita benar percaya. Yang mau menjadi harta kesayangan Tuhan, angkat tangan saudara. Angkat tangan. Yang mau jadi harta kesayangan Tuhan, angkat tangan semua. Angkat tangan. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi harta kesayanganmu. Aku mau menjadi kebanggaanmu. Aku mau menjadi Tuhan, orang yang kau sukai Tuhan. Angkat tangan suara tinggi-tinggi. Mari kita semua berdiri. Kita nyanyikan lagu, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga di mata Allah. Kita berharga di mata Allah, saudara.